boleh tak solat sunnah yang tak sempat kita kerajuan sebelum subuh tadi? Nak boleh apa? Boleh tak solat sunnah yang tak sempat kita kerajuan sebelum subuh tadi? Awak kerajuan sesudah selesai solat subuh, boleh atau tidak? Jadi solat sunnah fajar yang seharusnya dikerjakan sebelum solat subuh, yang seharusnya dikerjakan sesudah azan, sebelum qomat, kita kerajuan setelah selesai solat subuh. Pertanyaan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak tu? Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang pengatuan boleh tapi jangan cocok. Boleh ustaz tapi tak boleh cocok. Siang cik mari tu pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kajian yang akan kita bahas Bapak Ibu tentang hal-hal yang perlu diluruskan tentang solat sunnah rawatib. Itu kajian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, solat sunnah rawatib itu apa artinya Bapak Ibu? Solat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah solat fardu. Kalau sebelum solat fardu apa namanya Bapak Ibu? Qabliyah. Kalau setelah solat fardu, ba'diyah. Itu yang namanya rawatib Bapak Ibu. Tapi rawatib itu terbagi dua. Ada yang namanya rawatib muakkadah, solat sunnah muakkadah. Ada solat sunnah ghairu muakkadah. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau solat sunnah muakkadah, itu solat sunnah yang tak pernah ditinggalkan Nabi dan pahalanya tu gadang. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi Bapak Ibu, siapa yang mengerjakan solat sunnah muakkadah, maka Allah bangunkan istana dalam syurga untuknya. Itu pahala muakkadah itu. Cuman perlu kita sampaikan yang pertama, solat sunnah muakkadah tu berapa rakaat totalnya Bapak Ibu? Solat sunnah muakkadah yang dijaminkan istana di dalam syurga oleh Allah, yang Nabi tidak pernah meninggalkannya, berapa rakaat sehari semalam Bapak Ibu? 12 atau 10? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Ulama beda pendapat kerana hadisnya ada dua. Yang pertama, ulama berpegang dengan 10 rakaat. Pendapat yang lain, ulama berpegang dengan 12 rakaat. Intinya sama saja. Nah, 10 rakaat itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, bila yang pertama? Rak'atani qabla al-fajri atau qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang pertama. Wa hadhihi afdhalus salawat ar-rawatib. Dan 2 rakaat sebelum subuh itulah solat sunnah rawatib yang paling utama, yang paling gadang pahalanya Bapak Ibu. Itu yang 2 rakaat sebelum subuh tadi. Setelah azan subuh atau sebelum azan subuh? Sesudah azan subuh atau sebelum azan subuh? Sesudah azan subuh. Walaupun ada yang teribuk japak yang mengatakan ni nak terdengar suaranya tapi mulut jelas. Sebelum kejadian. Jadi sebelum, kalau ada yang sebelum mengerajuan Bapak Ibu, bisa subuh aja diulang je balik.
2 rakaat sebelum subuh itu dikerjakan setelah azan, bukan sebelum azan. Sebelum azan tu ibu jawab masih bisa solat masih bisa solat witir. Lah azan orang Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Lah azan orang baru kita kerajuan 2 rakaat sebelum subuh, atau dinamai dengan solat sunnah fajar. Mai yang dulu di kerajuan solat sunnah fajar atau qabliyah subuh? Sama saja duanya ibu. Jadi beda juga duanya. Solat sunnah fajar itulah qabliyah subuh. Tak ada bedanya, Ustaz. Beda solat sunnah fajar dengan qabliyah subuh, tak ada bedanya. Namun sinan beda, rakatnya sama 2 rakaat antara azan dan qomat subuh. Jadi jangan dibedakan. Jadi solat sunnah fajar itulah qabliyah subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Bapak Ibu? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua bila lagi? Sebelum zuhur berapa rakaat? Ampe atau 2? Yang berpedoman dengan 10 rakaat berarti sebelum zuhur 2. Yang berpegang dengan 12 rakaat berarti sebelum zuhur ampe itu sebedanya. Yang berpegang dengan 10 berarti sebelum zuhur 2. Yang berpegang dengan 12 rakaat berarti sebelum zuhur ampe. Hadisnya ada 2. Makanya ulama beda pendapat. Yang ambil 10 silahkan, yang ambil 12 silahkan. Sebelum zuhur minimal 2, maksimal ampe. Itu sebedanya. Yang ketiga bila lagi? Sesudah zuhur 2 rakaat atau ampe rakaat? 2 rakaat. Kemudian yang kampe bila lagi? 2 rakaat sesudah maghrib. Yang kelima bila? 2 rakaat sesudah ikolah 10 atau 12 rakaat yang kalau kita rutinkan Bapak Ibu, Allah bangunkan istana di dalam syurga untuk kita. Itu yang 10 atau 12 rakaat yang dinamai dengan solat sunnah muakkadah. Bu, Pak tanya Bu Cik. Kita lambai-lambai Bapak Ibu kerana kita pakai jam. Ibu jawab Pak masuk kamu saji Ar-Rahman. Besok subuh ke Bapak Ibu? Besok subuh. Masuk kamu saji Ar-Rahman subuh. Kebetulan kita talambik jago. Makasih Jodan. Kebetulan talambik jago. Biasanya sebelum azan subuh itulah jago. Cuman mungkin dek malamnya begadang, cucu kita rewel, payah lalu, sakit kepala, akhirnya malam begadang. Subuh talambik jago. Lah selesai orang azan Bapak Ibu, la ilaha illallah, selesai orang azan, baru kita tak sentak tak jago. Diceliak jam. Lah azan orang. Capek bau dua, pakai mukena, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Jalan kamu saji. Sampai di pintu masjid, masuk kita ke dalam. Indaknya celiak, jam digital mah jam digital. Aku biasa jam digital tu kan ada tak tulis komat sekian minit lah, ada tu indak? Tak tulis sisi komat tinggal 30 datiak lain. Jamaah yang talambik datang kamu saji lah sudah talambik, ndaknya caliak komat tinggal 30 datiak lain, solat sunnah fajarnya di belakang tiang. Ndak nampak sama Bilal yang komat. Ketika beliau sedang solat sunnah fajar, Allahu Akbar, sampai dibacaan ihdinas siratal mustaqim, qomat orang. Lain ngerti sampai situ Bapak Ibu? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat orang. Yang talambek ko sedang solat sunnah fajar. Kini yang bertanya Bapak Ibu, pernah kejadian mau ditua tindak? Pernah awak solat sunnah orang qomat? Pernah tindak? Ma yang kita lakukan Bapak Ibu, selesaikan solat capek atau stop solat? Stop atau selesaikan cepat? Tergantung keadaan. Kalau kita lah di ujung-ujung solat, lah sujud yang terakhir, atau lah duduk tasyahud akhir, qomat orang, selesaikan solat capek. Tapi kalau kita masih tagak,
masih di awal-awal solat, maka stop solat kita, berhenti solat. Bagaimana itu Ustaz? Karena Nabi mengatakan, "Idza uqimatis shalah la salata illa al-maktubah." Kalau qomat sudah berkumandang, tidak lagi ada solat sunnah. Jadi kalau oranglah qomat, kita sedang solat, dan itulah di ujung-ujung solat, selesaikan capek. Kalau di pertengahan solat, putuskan solat. Ustaz, cara memutih solat bah Ustaz? Ya putih saja, menghapus yang putih saja, turunan tangan, selesai solat. Kadang ada dulu ibu-ibu, kadang-kadang ada dulu ibu-ibu ku dan karyangok bapak ibu. Ada ibu-ibu surang nak, kecilnya kamu, Ustaz, baca cara memutih solat ketika orang qomat Ustaz. Ya putih saja, putih saja. Kecil ibu ku nak, tak sopan kita aja Allah kalau begitu Ustaz. Itu baca roju ibu. Kalau ambo sana, Allahu Akbar, sedang tagak, sedang baca Al-Fatihah, qomat orang. Ambo tak langsung ambo tuti Ustaz. Tapi ambo tuti je salam punya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambo jawab, itu solat jenazah namanya itu. Putih saja, solat turunan tangan menuju saf saja selesai. Putih saja. Pahala bah Ustaz. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah takkan menyia-nyiakan amal kita. Kalau kita putih solat, pahala kita tetap dapat walaupun tidak sempurna. Tetap dapat pahala putihan solat. Bu, Pak, ada masalah cik lain. Kita masuk musaji bisuk subuh talambek lo kamu saji balik. Tiba di pintu musaji, kamu masuk baru di pintu musaji. Qomat orang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat. Pertanyaan Bapak Ibu, bisa kita solat sunnah fajar atau tidak? Tak bisa lah. Jangankan solat awak baru tiba, sedang solat saja putih solat. Apalagi kita belum takbiratul ihram, tak boleh kita solat. Karena kata Nabi, la solata ilal maktubah. Tak ada solat sunnah lagi kata Nabi kalau orang lah qomat. Bu, Pak, ketika orang qomat kita masuk musaji, kan tak boleh solat sunnah. Pertanyaan Bapak Ibu, selesai kita solat subuh mengikuti imam, salam imam tu salam lo awak, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan, Bu, Pak, boleh tak solat sunnah yang tak sempat kita kerajuan sebelum subuh tadi? Nak boleh apa? Boleh tak solat sunnah yang tak sempat kita kerajuan sebelum subuh tadi, awak kerajuan sesudah selesai solat subuh, boleh atau tidak? Jadi solat sunnah fajar yang seharusnya dikerjakan sebelum solat subuh, yang seharusnya dikerjakan sesudah azan, sebelum qomat, kita kerajuan setelah selesai solat subuh. Pertanyaan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak tu? Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang pengaturan boleh tapi jangan cocok. Boleh Ustaz tapi tidak boleh cocok. Siang cik beri tu Pak. Kini mau sampaikan. Biarlah mau jawab Ibu. Ustaz boleh atau tidak? Sabar lo Bu. Yang menjawab bukan Ustaz Asyam Hafiz nak. Nabi yang menjawab. Pernah terjadi di zaman Nabi Bapak Ibu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ada sahabat Nabi namanya Qais. Siapa namanya Bapak Ibu? Qais. Jadi kalau ada orang bertanya nanti, siapa nama sahabat tu kalau ya? Qais. Namanya Qais. Jadi Qais kot masuk ketika Nabi sedang di pertengahan solat subuh. Orang sedang solat subuh berjamaah rakaat yang pertama, si Qais konya baru datang. Ketikanya baru masuk muzaji, orang sedang solat subuh rakaat yang pertama. Tentu tak bisa si Qais solat sunnah fajar. Langsungnya bergabung ke saf. Kemudian ketika Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai Nabi salam, makmum salam. Nabi itu kan selesai jadi imam, beliau kan memutar tampik duduk. Yang awalnya menghadap kiblat, setelah salam beliau kan berputar duduk, Bapak Ibu. Menceliak makmum di belakang. Kemudian ketika Nabi menceliak ke belakang, ada si Qais, sahabat Nabi yang terlambat tadi. Solatnya di belakang, tagaknya sesudah selesai salam solat subuh, tagaknya. Ketika niat takbir, kata Nabi, mahlan ya Qais. Tunggu dulu. As-salatani ma'an. Bakok dua na solat subuh engkau kerajaan kau. Tadilah selesai waktu solat subuh. Kini solat subuh lo. Mangang kau tagak. Kata si Qais kau. Saya mengerjakan solat sunnah fajar yang tak sempat ambo kerajaan tadi ya Rasul. Ambo kerajaan kini sesudah subuh. Kata Nabi, fala idzan. Kalau memang itu yang kau kerajuanlah buliah, tak ada masalah. Jadi ingat Bapak Ibu, mengerjakan solat sunnah fajar yang tak sempat dikerjakan sebelum subuh, wak kerjakan sesudah subuh, dek talambik, hukumnya boleh, tak ada masalah. Maka sandang na ibu. Yang sandang tu berarti acuk talambik kamu saji berarti. Iya. Jadi boleh, tak ada masalah Pak, boleh. Tapi tunggu dulu, kau berlurihan dulu. Ulama mentafsil hadis itu Bapak Ibu, diperbolehkan kita mengerjakan setelah selesai solat subuh dengan satu syarat. Kita talambik kamu saji bukan disengaja. Ikut talambik kamu saji. Sebabnya, nyo jago lalu capek, cuma nyo membalik WA lo dulu. Jagonya subuh kan, tak langsung bau dua. Buka Facebook lo nyo dulu. Tak langsung nyo bau dua. Nyo lihat lo hasil pertandingan Real Madrid lawan Barcelona tadi malam dulu. Tak langsung nyo jago bau dua kamu saji. Talambik nyo tanpa uzur, tak boleh nyo solat setelah subuh. Tapi kalau memang talambik jago dek begadang, lah baidian alarm talambik jago, boleh dikerjakan setelah selesai solat subuh. Tapi ingat, kerajuan saja di rumah, tak usah di musaji. Bako jan di musaji Bapak Ibu. Kadang orang awak kau kan ilmu ndak ada, tapi sok santiang aku banyak kau. Ambo yakin di kampung jua kau ndak ada yang serupa itu Bapak Ibu. Nya biasanya di musaji lain biasanya. Cuman musaji lain tu dari siko je biasanya. Jadi kebanyakan orang panci meeh. Contoh, selesai subuh ada salah satu jamaah tagak solat sunnah fajar yang tak sempat tadinya kerajaan habis subuh. Deknya kerajaan habis subuh, orang-orang tahu bahawa sudah subuh tak ada solat. Ketikanya tagak Allahu Akbar. Kecik jamaah-jamaah yang lain, Bu, celik ibu tu, solat yang di kerajaan ibu tu. Inyo tak tahu bahawa itu boleh, tapi karena ketidaktahuan akhirnya mencemeh orang untuk meminimalisir suudzon tadi. Kerajuan saja di rumah nanti setelah selesai syuruk boleh, tak ada masalah. Maka tetap boleh di kerajuan Ustaz. Kerana pahalanya kadang rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih besar pahalanya dibandingkan dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat fajar tadi itu. Jadi tak sempat di kerajuan sebelum subuh, boleh dikerjakan sesudah subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada masalah yang ketiga. Bu, Pak, ko laki-laki ketika solat Jumat. Di siku azan Jumat barangkali Bapak Ibu. Di siku sekali, di kampung di Ar-Rasul 2 kali, kau tak buat salah. Ar-Rasul 2 kali kan? Di siku sekali. Kita bahas dulu yang sekali. Bu, Pak, kau bagi laki-laki, kau perlu meluruskan sebentar. Khatiblah naik di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Setelah khatib salam, kemudian khatib duduk, tu azan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Azan orang. Ketika orang azan kan banyak apa-apa baru masuk tu.
ketika apa-apa baru masuk ketika orang azan, atau orang sedang azan kemudian inyo baru masuk, kan tagaknya tu menunggu selesai azan. Tagaknya dulu. Iyo tidak. Iyo apa-apa mau itu. Azan orang, hanya tagak dulu. Setelah selesai orang azan, ayang apa-apa talambek ko kerajuan. Mangarajuan solat sunnah. Kan iyo mau itu pak. Kebanyakan orang talambek mau itu. Azan orang. Kemudian apa-apa yang talambek ko tagaknya menunggu. Selesai orang azan solat sunnahnya. Khatib khutbah selesai azan. Iko salah Bapak Ibu. Bako salah. Menjawab azan itu sunnah. Mendengarkan khutbah itu wajib. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang sedang azan, awak talambe tiba, langsung solat sunnah tahiyatul masjid ketika orang azan tu. Jadi ketika orang azan, kita solat sunnah saja, tak usah jawab azan. Selesai orang azan, kemudian kita selesai solat sunnah, fokus mendengarkan khutbah Jumat. Jadi kalau orang azan, tak usah tagak. Kadang apa-apa kau terlambat tagaknya. Tak lo menjawab azan, main api lo je tagak dulu bayu. Tak solat sunnah, tak tagak, tak mangan, tak menjawab azan, main api dulu. Makanya ketika orang azan, langsung solat sunnah. Bikulah selesai orang azan, selesai lawak solat sunnah, fokus mendengarkan khatib khutbah ketika itu. Mai yang paling rancak Ustaz, jawab azan atau langsung saya solat sunnah? Yang paling rancak, jangan talambek tibu kamu saja. Jadi azan orang langsung solat, tak usah tagak menunggu. Apa yang kita tagak menunggu? Mendengar azan tu sunnah tu. Menjawab atau mendengarkan khutbah wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah tadi. Nah, ada yang kampek masalah. Khatib sedang khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian khatib ceramah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mulai khatib khutbah. Ada apa-apa kau nanti bo? Kini yang bertanya. Oranglah selesai azan. Khatib sedang berkhutbah. Ada laki-laki ketika Jumat baru tibanya. Ketika khatib sedang khutbah baru tibanya. Ma yang dilakukan seharusnya Bapak Ibu, langsung duduk mendengarkan khutbah khatib. Atau solat sunnah 2 rakaat. Solat sunnah atau langsung duduk? Langsung duduk. Ini yang mau sampaikan Bapak Ibu. Khusus dalam masalah itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada dalam hadis, makanya fikih ko baca hadis itu penting. Pernah terjadi di zaman Nabi Bapak Ibu. Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah Jumat. Sedang khutbah Nabi. Ketika Nabi khutbah, ada sahabat baru masuk, langsungnya duduk. Langsungnya duduk. Kemudian ketikanya duduk, Nabi menegur ketika itu. Kalau kini khatib tak boleh menegur. Cuma Nabi untuk menjelaskan tentang syariat, beliau diperbolehkan menegur ketika itu. Ketika ada orang terlambat, baru masuknya. Kemudian ketikanya baru masuk, langsung duduk. Kecil Nabi Bapak Ibu, Qum wa salli rak'atain, kata Nabi. Tagak. Dan solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi kalau khatib lah naik mimbar, kita baru masuk, tetap kita disunnahkan solat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana itu? Saking pentingnya solat 2 rakaat ketika kita masuk musajid. Karena Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," kalau kalian masuk musajid, "fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Maka jangan kalian duduk sampai solat sunnah 2 rakaat. Tapi ingat, solat sunnah di situ kata ulama, solat sunnah khafifah. Apa arti khafifah itu Bapak Ibu? Solat sunnah ringan, singkat. Baca saja yang wajib-wajib, tak usah baca ayat pendek. Atau kalau ni aja solat sunnah tahiyatul masjid ketika khatib sedang khutbah, solat sunnah 2 rakaat, baca ayat pendeknya, yang ringkas-ringkas saja, yang pendek-pendek mana, yang rukun-rukun saja baca, jangan panjang-panjang mana.
Allah talambe tiba khatib sedang khutbah baru masuknya solat sunnah. Yang dibaca Al-Baqarah lah nan dibaca. Padahal khatib sedang khutbah. Jadi baca yang wajib-wajib saja, selesaikan cepat, habis tu fokus mendengarkan khutbah. Tapi ingat, Nabi memberikan ancaman, siapa yang terlambat datang ke masjid ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka berkurang keutamaan Jumat yang dia dapatkan ketika itu. Makanya capek tiba Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Kadang penyakit apa-apa ketika Jumat, harus sampai kan. Khatib lah naik ke mimbar atau orang sedang azan, ada je apa-apa konan merokok di luar. Takwik rugi rokok tu, nyesok di luar, habis tu baru masuk ke dalam. Solat Jumatnya sah, tapi ingat, keutamaan Jumat banyak yang hilang darinya. Karena mendengarkan khutbah mulai dari azan berkumandang, itu sangat dianjurkan. Boleh mendengarkan khutbah, itu wajib. Jadi ingat Bapak Ibu, itu masalah tentang solat sunnah yang keempat. Berikutnya masih ada kesalahan belia. Bu, Pak, ketika ibu jawab masuk musaji, waktu qomat tinggal 2 minit lagi. Waktu qomat, awak terlambat tiba azan lah jat tadi, tiba ke musaji, caliak jam digital, qomat tinggal 2 minit lagi. Pertanyaan Bapak Ibu, berarti kita bisa mengarajan 2 rakaat atau 4 rakaat solat sunnah? 2, tak bisa 4. Kalau 4 kancang mana? Jadi minimal tu 2 kita kerajuan maksimal. Kini aku tanya Bapak Ibu, mana yang kita kerajuan? Qabliyah solat atau tahiyatul masjid? Waktu qomat tinggal 2 minit lagi, cuman bisa 2 rakaat. Awak baru tiba. Mana yang di kerajuan Bapak Ibu? Tahiyatul masjid atau solat sunnah qabliyah 2 rakaat. Jangan ragu, jangan bingung mana di kerajuan Ustaz. Kalau waktu mepet antara azan dan qomat, bukan tahiyatul masjid yang kita kerajuan, indah. Yang kita kerajuan qabliyah solat. Bako qabliyah solat Ustaz? Karena itu haknya qabliyah antara azan dan qomat. Apalagi waktulah singkat menjelang qomat, qabliyah yang didahulukan. Bahkan ulama mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau kita kerjakan qabliyah waktulah mepet, maka otomatis pahala tahiyatul masjid tetap kita dapatkan. Tapi kalau tahiyatul masjid kita kerajuan, qabliyah solat kita tidak dapat pahalanya. Jadi kalau waktulah singkat, kerjakan qabliyah karena waktu mepet, itu hak qabliyah. Sedangkan tahiyatul masjid waktunya muasa', waktunya luas. Bakal luas Ustaz. Sebelum azan bana, masih boleh kita kerajuan tahiyatul masjid. Capek masuk muzaji, alun azan orang lah boleh tahiyatul masjid. Tapi qabliyah solat tidak. Waktunya terbatas, hanya antara azan dan qomat saja. Jadi ingat Bapak Ibu, itu aturan. Kalau waktu qomat itulah singkat, hanya bisa 2 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berikutnya masalah celai Bapak Ibu. Ada sering kita lalaikan amalan yang luar biasa Bapak Ibu. Apa amalan yang luar biasa yang sering kita lalaikan, bahkan termasuk ambo? Bersamaan takbiratul ihram dengan imam. Makanya kan kita sedang solat, orang qomat, kalau di awal-awal solat putuskan saja solat. Bagaimana itu Ustaz? Mengejar takbir bersama imam. Kadang palunya tu Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, kata Nabi, man shalla lillah, siapa yang solat kepada Allah, arba'ina yauma, 40 hari, solatnya kepada Allah 40 hari, fi jamaah, secara berjamaah 40 hari, wa yudrikut takbiratul ula mal imam, dapatnya takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Berarti bara solat yang nyukarajuan Bapak Ibu, sehari ada bara solat fardu 5, dikali 40 hari bara total solat 200. Tak pernah terlambat, tak pernah masbuk, 200 solat selama 40 hari.
Maka ketika mereka tak pernah masbuk, tak pernah talambik, apa pahalanya? Maka pahala yang mereka dapatkan, kata Nabi, kutibat lahu bara'atani, Allah berikan kepadanya dua pembebasan, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Bagi siapa? 40 hari tak pernah talambik kamu saji. Dapat taruhnya takbir ju imam. Ustaz, wanita-wanita yang haid tu bah Ustaz, sebulan tu tak bisa full solat Ustaz, apa yang 40 hari. Yang pertama, di siko masih ada yang haid ibu-ibu? Mulai. Ya mau tanya je berang lah ibu. Nanya je. Jadi, Ustaz, kalau haid kau bah Ustaz? Kalau memang haid itu tidak memutuskan yang 40 hari tadi. Pokoknya bighairi udhurin. Tanpa uzur itu yang terputus sampai 10 hari. Tanpa uzur. Kamu saji memang malih. Orang azannya menape je baru. Orang azannya kerajo je baru. Orang azannya di lapau je baru. Talambiknya takbir. Itu yang terputus keutamaan tadi. Tapi kalau bi'udhrin syar'i, ada uzur syar'i yang terjadi. Contohnya haid. Contohnya lain sakit. Contohnya lain hujan labik. Kita harus sampaikan Bapak Ibu, dalam hadis sahih Nabi mengatakan hujan itu termasuk uzrun min a'dari salatil jamaah. Uzur itu merupakan hujan, salah satu uzur untuk laki-laki boleh tidak ke masjid hujan. Ustaz, tapi kan kini ada hujan, ada payung, rancak pakai payung, pakai kamu saji. Tapi kalau tak kamu saji, mana pas hujan labik tu, tidak terputus keutamaan yang ampe puluh hari tadi. Bu, Pak, ada cik lain yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu. Masih tentang solat sunnah. Ketika kita solat sunnah Bapak Ibu, kan ada banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapat dalam hal solat sunnah qabliyah, solat sunnah ba'diyah. Kini yang mau sampaikan satu hal. Ibu jawab ketika kita mengerjakan solat sunnah qabliyah. Tadi sebelum zuhur berapa rakaat Bapak Ibu? 4 rakaat yang memegang 12 dan 2 rakaat sebelum zuhur bagi yang memegang 10. Kini yang bertanya, ampe rakaat sebelum zuhur tadi, boleh tak dikerjakan dengan satu salam saja? Boleh tidak Pak Yu? Ya. Biar lampu jawab beliau. Ustaz, boleh tidak? Dalam hadis Nabi mengatakan, apa kata Nabi Bapak Ibu? Al-mar'u malikun linafilatihi. Seseorang itu raja, pemilik terhadap solat sunnahnya. Jadi kalau nyo kerajaan solat sunnah tu, ampe rakaat cie salam boleh. Karena memang nyo dua-dua sebenarnya. Nyo gabungkan jadi cie salam boleh. Termasuk solat tahajud. Solat tahajud berrakaat Bapak Ibu? Ya 2 minimal. Kadang ada yang mengerajaan 6 kan? Ketika kita kerajaan 6 atau 8 solat tahajud, boleh anda cik salam Bapak Ibu? Boleh. Itu dikerjakan oleh Uthman bin Affan untuk mengejar hafalan Quran, untuk membaca Quran 1 juz 1 rakaat, biar tak terputih cik saya salam. Tapi kalau mau dia awak, tak usah cik salam, dua-dua saya buat. Bahkan mau dia tu yang ampe rakaat saja lupa rakaat. Ikut 8 lo dibuat cik salam. Lupa bingung jadi. Jadi sebaiknya memang solat sunnah tu masna. Sebaiknya memang dua-dua. Tapi kalau niat je kita buat 8 rakaat 1 salam, tidak masalah. Karena seseorang kata Nabi, pemilik raja terhadap solat sunnahnya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, masih banyak tentang solat sunnah yang perlu diluruskan. Ada yang kabar tanya sampai siku Bapak Ibu? Silakan, tapi banyak tunjuk tangan. Silakan Pak. Dari Jumat yang azan 2 kali. Ya. Takbiratul ihram bersama imam imam sedang takbir kita sampai anu Pak. Ambo jawab yang kedua yang ringkas dulu Pak ya.
bersamaan takbir dengan imam, imam takbir dulu baru kita takbir belakang. Kecil imam kan Allahu Akbar, kita sambut di belakang Allahu Akbar. Itu maksudnya Pak, bukan bersamaan tidak. Karena dengan imam itu tidak boleh gerakan bersamaan, tidak boleh. Jadi dahulukan imam baru kita mengikuti di belakang. Yang kedua, kalau solat misalkan azannya 2 kali seperti di zaman Uthman bin Affan. Kalau memang azan 2 kali Bapak Ibu, dia Rasulku kan azan yang pertama ketika waktu lah masuk Bapak Ibu ya. Kalau waktu lah masuk, kemudian azan orang itu ada solat sunnah qabliyah Jumat di situ. Tapi kalau azannya sebelum waktu Jumat masuk, berarti tidak ada solat sunnah qabliyah Jumat. Jadi tergantung Pak. Kalau azannya 2 kali, azan pertamanya ketika waktu lah masuk, berarti setelah azan yang pertama kita kerajan qabliyah Jumat. Tapi kalau azan yang pertama sebelum waktu masuk, tidak bisa kita niatkan di situ qabliyah. Karena qabliyah itu ketika waktu solat sudah masuk. Itu Pak ya. Silakan Pak. Tentang sholat wajib Pak. Sholat wajib. Iya, itu di terakhir salam Pak. Kan ada imam itu mengucapkan salam dengan irama gitu. Assalamualaikum sampai habis gitu. Tahu-tahu makmumnya sudah putar kepala di belakang, imamnya masih belum gitu lah. Sudah setelah habis baru imamnya putar kepala. Itu status sholat makmum bagaimana itu? Status jangan dudukkan imam. Pak, bagus. Ini yang mau sampaikan Bapak Ibu. Ikut perhatian untuk Bapak Ibu yang solat berjamahnya rajin. Jangan sampai solat kita tidak ada yang diterima oleh Allah Bapak Ibu. Kan Nabi mengatakan Pak, hadisnya sahih Bapak Ibu. Kata Nabi nak, fihi rajulun shalla lillahi sittina sanah. Ada orang, kata Nabi mengatakan di depan sahabat, ada orang shalla lillahi sittina sanah. Dia solat kepada Allah 60 tahun, bayangkan 60 tahun. Wala tuqbalu anhu salatuhu abada. Tak ada solatnya yang diterima kecil Nabi. 60 tahun solat tak ada yang diterima kecil Allahnya. Batanya sahabat, baku nak diterima solatnya ya Rasul. Kecil Nabi, yutimmu ruku' walam yutimma sujud au bil aks. Sempurna ruku'nya tapi tidak sempurna sujud, atau sempurna sujud tidak sempurna ruku', atau dia mendahului imam dalam gerakan solat. Hati-hati. Berapa banyak di antara awak imam alun sempurna ruku' kepalanya lah ruku' dulu. Berapa banyak imam salam kepala alun kamari like, imam masih merdeka. Assalamualaikum masih disiko kepala imam, kepalanya lah merdeka baik. Hati-hati, diganti kepalanya juga kepala keledai nanti di akhirat kecil Nabi. Jadi itu ancaman Nabi. Makanya Bapak Ibu, Ustaz, bila kita bergerak Ustaz, lah selesai imam sempurna gerakan solat baru kita bergerak. Contoh, imam kan ruku', Allahu Akbar, bar kece imam baru kita turun ruku'. Sami Allahu liman hamidah, dah baru kita tagak i'tidal. Bahkan Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, hadisnya marfu'. Sahabat mengatakan, kami tidak turun ke tempat sujud dari i'tidal sampai Nabi sudah sujud dengan sempurna. Kan Nabi imam doa, lah sempurna Nabi sujud kan yang 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki Nabi lah menempel ke tempat sujud, baru sahabat turun ke bawah. Itu yang sempurna makmum tu. Jadi tak boleh apa. Jadi sempurnakan imam salam ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Alah kaisiko imam, tapi yang paling sempurna selesaikan kedua-duanya. Jadi imam selesai kedua-duanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah kamari kepala imam, baru kepala makmum ke kanan. Nah itu yang paling sempurna. Tunggu imam salam kedua-duanya dulu, baru kita salam. Atau bagi yang masbuk, barunya menambah rakaat ketika imam lah madok ke kiri, ya, baru kita bergerak di belakang. Itu Pak ya.
Silakan Bu, silakan. Mau solat fardu. Solat sunnah dulu di rumah. Bagus. Pertanyaan ibu, lupa ambo sampaikan jawabannya tadi. Pertanyaan jamaah tu kadang-kadang mengingatkan ambo yang belum selesai disampaikan. Jadi pertanyaan ibu, Ustaz, boleh hendak solat sunnah qabliyah di rumah? Itu intinya Bu ya. Bukan sekedar boleh Bapak Ibu. Nabi mengatakan, sebaik-baik solat sunnah itu memang di kerajaan di rumah. Pak, Bu, sebaik-baik solat sunnah tu Pak, di kerajaan di rumah qabliyah, itu di rumah di kerajaan. Dengan dua syarat. Apa dua syaratnya? Yang pertama, jarak rumahnya jo musaji ndak jauh. Dan yang kedua, waktu menuju qomat masih panjang. Contoh, orang baru selesai azan, Allahu Akbar, sampai di ujung, La ilaha illallah, baru selesai orang azan, kambangan sajadah di rumah, kemudian berdoa kita menjawab azan, baru kita solat sunnah qabliyah. Dengan syarat yang kedua, jarak rumah kita jumpa musaji tidak jauh. Contoh, kau musaji Ar-Rahman, rumahnya dah kek kau. Berjalan paling lama samini jalan kakinya. Kerajaan solat di rumah. Tapi kalau nyo solat di Ar-Rahman, rumahnya di Lubuk Buaya. Tu jauh mana tu nak? Iya, jauh mana tu. Jadi, yang penting ukua-ukua sajalah. Kalau kita solat di rumah, menyebabkan kita tidak mendapatkan takbiratul ihram dengan imam, anda usah kerajaan di rumah. Kerajaan jadi musaji. Tapi kalau orang baru selesai azan, rumah kita dah kek dari musaji, kerajaan solat di rumah. Selesai 2 rakaat qabliyah di rumah, jalan kita ke musaji, waktu qomat masih ada, kerajaan tahiyatul. Tanya tu. Masih ada pertanyaan yang lain sebelum berlanjut? Silakan Bu, habis kau Pak, Ibu silakan Bu. Orang sudah selesai solat di masjid, kita baru datang. Bolehkah kita mengerjakan solat sunnah? Kalau ibu, bagus. Kini yang mau jalihan. Nabi mengatakan Bapak Ibu, kamu lambe-lambe Bapak Ibu kerana kau penting. Kata Nabi dalam sebuah hadis, Man nasiya salatan aw nama anha. Siapa yang takaluk talambeknya solat, fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Maka yang harus dia lakukan adalah ketikanya tajago, ketikanya sadar bahawanya lah talambek, kerajaan solat fardu tu dulu yang nyo tinggal tadi. Jadi kalau orang lah selesai solat, awak baru tajago, kerajaan solat fardu yang tertinggal tu dulu. Selesai solat fardu, boleh kita kerajaan solat sunnah qabliyah yang tak sempat di kerajaan. Jadi intinya apa? Intinya cik, solat sunnah qabliyah boleh dikerjakan setelah selesai solat fardu. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan para ulama, cuman ustaz-ustaz jarang menyampaikan. Tapi dalam kitab fikih ada, solat qabliyah boleh dikerjakan setelah selesai solat fardu kalau nyo talambek. Tapi solat sunnah ba'diyah tidak boleh dikerjakan sebelum solat fardu. Itu konsep tentang solat rawatib itu. Itu Bu ya. Itulah kajian kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita meninggal masuk surga saduanya insya-Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.